Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam SMP, SMA, SMK, Bapak Komarudin MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Rizal Watoni, Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi pembelajaran PAI dalam pembentukan karakter kepribadian yang Islami. Kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu konsep strategi pembelajaran. Strategi berasal dari bahasa Latin, yaitu strategi, yang diartikan sebagai seni untuk menggunakan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran dapat dilihat sebagai seperangkat kegiatan pembelajaran yang dipilih dan diterapkan oleh pendidik secara kontekstual berdasarkan karakteristik siswa, latar madrasah, dan area tempat tinggal. Tujuan pembelajaran yang diterapkan dengan jelas. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menciptakan tahapan kegiatan pembelajaran yang sesuai dan berhasil. Itulah konsep strategi pembelajaran. Kita bahas yang kedua, pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan Islam adalah proses suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh kebutuhan hidup setiap manusia di dunia ini. Menurut ajaran Islam, makna pendidikan Islam sendiri adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seorang muslim untuk yang taat untuk mengoptimalkan, membimbing peserta didik melalui ajaran Islam itu sendiri. Yang tujuannya untuk apa? Adalah untuk membentuk manusia yang berakhlak dan berkarakter, yang membentuk manusia menjadi hamba yang takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan agama Islam. Landasan pendidikan agama Islam terdiri dari dua definisi kunci, yaitu pendidikan dan agama Islam. Salah satu tujuan pendidikan menurut Plato adalah menolong siswa dalam mencapai potensi pendidikan mereka dalam hal pertumbuhan akhlak dan intelektual untuk menemukan kebenaran. Kita bahas yang ketiga, yaitu pendidikan karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Latin juga, yaitu karakter, yang mempunyai arti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau bisa juga disebut dengan akhlak. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, baik sesama manusia, lingkungan, kebangsaan, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, norma hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Karakter juga dapat diartikan sama dengan akhlak atau budi pekerti. Karakter adalah suatu perilaku yang bersumber dari suatu kehendak yang sudah biasa dan rumlah dilakukan, sering dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi kebiasaan yang bersifat spontan, atau bisa juga disebut sebagai perilaku yang sudah menjadi perilaku spontan, tidak membutuhkan pertimbangan untuk melakukannya. Kemudian berbicara masalah ini merupakan suatu hal yang menarik bagi kita, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Singkatnya, suatu hal yang baik. Kita bahas yang keempat, pribadi muslim yang Islami.
Dalam semua pembahasan tersebut, pendidikan karakter adalah pengajaran moral atau akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi yang sebagaimana adalah dia berusaha mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang berakhlak baik, akhlak yang mulia, orangnya ada rendah hati, tidak sombong, baik berkata, tutur katanya, perbuatannya, jujur dalam tingkah lakunya, kemudian bekerja keras, bijaksana, penyayang, dan menegakkan kehormatan. Kepribadian adalah aspek atau elemen yang terkait dengan diri seseorang. Kepribadian adalah aspek atau elemen yang terkait dengan seseorang melalui pembentukan kepribadian, sehingga seseorang itu bagaimana dia berusaha menjadi pribadi muslim yang islami agar sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama Islam itu sendiri. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.